Coba ya, materi jadi. Coba kita mulai dari awal, view, preview. Kita lihat materi tadi kan, klik. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Mau Tahu. Kesempatan ini kita akan belajar tentang Lektora Inspire 18 ya. Ini untuk membuat media interaktif atau di dalam pembelajaran kita. Kita buka dulu nih logonya. Tampilannya seperti ini ya, Lektora 18. Ya, tampilan awalnya di sini kita bisa memilih beberapa pendekatan ya, tapi kita tutup saja ini. Kita ada cara lainnya. Kita buka di file, create, terserah, boleh juga ya. Di sini teman-teman bisa pilih beberapa theme ya, tema-tema yang langsung sudah ada sintaknya ya, actionnya. Tapi kita mulai dari blank saja di depan, dan di sini pun ada desain. Kita juga bisa pilih sama saja ya di sini ya. Ya, kita coba pilih salah satu, misalnya kita coba pilih yang kosong atau yang ini saja ya. Ya, ini tampilannya ya. Di sini ada title, misalnya kita buat namanya di sini misalnya latihan. Ya. Di sini theme grafiknya paling besar. Ini ada sintak-sintaknya ya, buttonnya. Yang ini kita buang saja dulu, ya. Kita nggak perlukan. Terus yang ini juga kita buang. Oke, misalnya di sini kita buat nama sini teman-teman juga bisa ganti logonya di sini ya. Misalnya saya ganti logonya ya. Logo Mau Tahu saja ya. Ini logonya yang lama, bisa kita buang, kita isi logo baru ya. Terserah teman-teman dalam penyesuaiannya ya. Oke, kita mulai saja masuk ke yang lebih jauh ya. Pertama kita akan merancang bentuk multimedia yang mau kita tampilkan ya. Ini juga tulisan bisa kita ganti warna, terserah mau warna apa ya, merah pun bisa ya. Oke, pertama kita insert, ini ada layernya ya, layernya. Pertama kita buat master utuhnya dulu ya di sini. Kita akan insert sebuah gambar ya. Misalnya saya masukkan gambar ini dulu. Teman-teman sebelum buat benda ini setidaknya udah menyiapkan gambar-gambar yang bisa ini ya, membantu teman-teman dalam penyusunan. Nah, ini kan ada title seperti ini. Berarti mungkin saja ini tidak diperlukan yang multimedia interaktif ini. Kita bisa juga buang ya, tidak perlu ada. Tapi title ini juga bisa kita simpan di atas dokumen ini ya. Misalnya kita lognya kita lepas, bisa kita edit ya. Ini bisa kita simpan di bagian sini ya. Misalnya ya. Ini kita buat posisinya di atas ya. Ini kita bisa pilih posisinya berarti di atas ya.
always on top. Ini juga kita buat always on top ya, supaya dia di atas terus ya. Ini ya. Teman-teman misalnya belum pas juga bisa edit stylenya ya, mau tulisan seperti apa, properti, kita ganti juga boleh dengan lebih besar tulisannya ya, 28 misalnya, terlalu gede ya, seperti ini ya. Ya itu. Setelah itu kita buat interaktif yang lain ya. Ini samakan saja posisinya. Insert lagi ya, gambar. Variatif mungkin ini ya. Ya ini. Kita bisa buat 4 ya. Ini kita bisa buat gantungan. Ini teman-teman papan kayu yang model ini bisa cari di Google ya. Terus cari gambar, jangan lupa itu yang jenis PNG ya, supaya latarnya tidak terlalu terlihat. Ini teman-teman, kita sudah jadi ya. Ini kita susun saja tinggi rendahnya supaya imbang ya. Tinggi. Oke, terus mau lihat ukuran juga bisa lihat di view, di grid ya. Nah ini ada garis-garis supaya kiri kanannya juga rapi ya. Oke, terus setelah itu papan namanya kita berikan nama ya. Sekarang kita insert, sini ada home ya, home di sini ada textbook ya. Misalnya potensi misalnya. Kita bisa juga besarin sedikit ya. Terus kita juga bisa tebalin. Warnanya kita ganti putih saja supaya kontrasnya. Nah, terus kan tadi teksnya itu kan belum terlihat kan, karena posisinya itu dia di belakang. Makanya kita harus munculkan dia di atas gitu. Berarti posisinya properti always on top. Makanya muncul di atas ya. Setelah itu kita buat lagi insert text box. Kompetensi biasanya kita buat materi. Kita bisa ganti tulisannya
lebih tebal sedikit, 16 gitu ya, atau 18. Oke, kecilin. Kita kasih warna putih juga. Nah, tadi tulisannya kita juga naikkan ke on top. Oke, di atas ya. Nah, kalau bisa sekarang kita udah bisa tulis di sini ya, misalnya kompetensi ya, supaya nggak lupa. Nah, di sini juga kita bisa tulis materi ya, supaya nggak lupa. Oke, kita ada 2 lagi, berarti kita insert text box pelatihan soal. Misalnya lah ya, sesuai dengan materi teman-teman ya. Ya, kita kasih label 18 ini atau 16 karena terlalu besar ya. Terus jangan lupa ini on top ya. Oke, sudah tengah ya. Kita insert lagi ya dengan interaktif terakhir, yaitu evaluasi ya. Kita kasih area below ya, terus ini ukuran 18. Kecilin. Oke, setelah itu kita atur di sini properti on top, jangan lupa centang ya. Masukkan sini. Kita ganti warna tulisannya ya. Warnanya kita ganti apa tadi ya? Putih ya. Putih. Ya. Oke, ini sudah jadi 4 interaktif. Nah, bagaimana kita membuat chapter baru ya? Kita langsung saja, di sini ada chapter, di sini ada chapter. Sudah bisa dilihat di sini ya. Kita pilih yang add chapter. Tadi ada 4 kan, 1, 2, 3, 4 kompetensi, materi, latihan soal, dan evaluasi. Kita buat 4 dulu. 4. Ya, ini ada 4 chapter. Ini kan semuanya sama ya, masternya udah jadi tadi. Berarti chapter pertama, kita lihat sintaknya seperti ini, chapter pertama. Misalnya kita bilang ini adalah chapter kompetensi. Berarti semua di sini adalah bagian kompetensi ya. Kompetensi. Terus yang kedua, kita ganti namanya supaya tidak lupa. Namanya materi. Sesuaikan saja dengan interaktifnya ya. Latihan soal. Terus di sini adalah evaluasi ya. Oke, setiap chapter pasti selalu ada diikuti page ya. Page itu halaman nanti yang kita mau isi konten ya. Nah, sekarang kita menghubungkan ini ya, kompetensi ke page kompetensi. Kita tambahkan action di sini, klik kanan add action ya. Boleh juga di sini insert action, sama ya. Action, nah ini muncul ya. Terus kita kasih actionnya di sini. Yang action kasih di sini. Kita go to, karena kita mau ke chapter yang lain, berarti actionnya adalah go to. Kita pilih, berarti ke kompetensi. Nah, kalau kita klik itu berarti ke kompetensi. Nah, jangan lupa di sini juga kita kasih nama ya. Di sini kan apa, kompetensi ya, supaya sama saja ya. Ini materi ya. Terus ini latihan soal. Kita ganti namanya. Yang ini evaluasi. Oke. Ini sudah ya. Yang ini multimedia. Apa ini judul besarnya ya. Setelah itu materi lagi yang kita kasih action. Actionnya go to materi ya. Terus yang blok 4 tadi kan latihan soal, kita juga ganti nama latihan soal. Yang ini evaluasi. Evaluasi. Oke. Kasih action, go to nya targetnya ke latihan soal.
evaluasi, kasih action, targetnya ke evaluasi. Oke. Jadi kalau kita klik nanti ke kompetensi, berarti dia ke chapter kompetensi ya. Sekarang papannya juga boleh kita kasih ya, action. Takutnya dia salah tekan ke papan nggak aktif, harus tekan ke huruf, makanya kita kasih juga. Add action, tambahkan go to ke kompetensi. Ya, sama saja ini materi. Add action, kita kasih go to, targetnya adalah materi, yang latihan juga demikian ya. Add action, go to, targetnya adalah latihan, evaluasi, add action, kita go to ke evaluasi. Oke, sekarang sudah jadi ya. Oke, misalnya nih, kita isi sedikit lah ya, supaya kita tahu ini kompetensi. Berarti kita uji coba dulu nih, supaya dia bilang ini ke kompetensi kan, kompetensi. Terus ini ke materi. Ini kita hanya mau lihat sintaknya saja, benar nggak linknya itu ke sana ya. Ini kita kasih namanya materi. Coba saja ya. Ini misalnya kita kasih latihan soal. Terus yang ini evaluasi ya, kita kasih evaluasi. Oke, kita coba ya, run ya. View, review di sini. Kita coba lihat. Ya, ini tampilan kita ya, media kita. Kalau kita klik kompetensi berarti ke chapter, nah ini kompetensi kan. Kalau klik materi berarti ke materi, klik latihan soal, linknya ke latihan soal, klik evaluasi, ke evaluasi. Berarti benar ya logikanya ya, kita tutup. Oke, sekarang kita mau isi ya, bagaimana ya kita isi ya. Oke, kita coba yang pertama dulu kompetensi. Nah, makanya kita harus siapkan dulu bahannya ya. Kita ke chapter kompetensi ya. Kompetensi di mana? Kita lihat. Ini ya. Sekarang kita buang yang ini. Tadi kan kita nyetes ya. Oke, kita lihat ke kompetensi chapter. Kita insert saja karena bahan-bahannya udah siap ya. Nah, ini bahan saya udah siap. Tinggal kita ambil. Tuh. Kilin. Jadi, ya kan? Terus ini kan ada lagi nih. Tidak hanya ini, berarti kita butuh halaman selanjutnya. Kita tinggal patch saja. Ini di sini, patch. Ini kan halaman 2 kan? Kita tinggal ambil gambar lagi yang kedua. Kalau misalnya ada lanjutan materinya gitu. Nah, ini kan. Terus saya kan ada 3, berarti saya buat 3. Gambar. Ini 3. Oke. Nah, terus kalau kita aktifkan kan dia halaman 1, halaman 2. Bagaimana caranya? Kita bisa buat panah ya, next action sama previous ya. Caranya nggak terlalu susah ya. Kita buat di ini pilihan di media library, pilih yang buttons ya. Terserah mau pilih navigasi yang mana. Banyak pilihannya misalnya ini ya. Nah, ini yang back, ini yang forward. Kita pilih yang forward dulu ya. Yang di sini. Backward, kita ambil dulu, taruh di sini. Boleh. Baru kita ambil yang next ya. Taruh di sini. Rapikan biar sejajar ya. Oke, sudah ya. Nah, di halaman kedua pasti kan akan mundur dan maju. Ya kan? Makanya yang halaman 1 kita hanya pilih yang maju. Berarti kita copy yang di sini. Nih. Ctrl C, pastekan ke patch yang sini. Nah, jadi kan dapat kan? Terus yang ini di patch 2 kita ambil yang mundur karena patch yang terakhir kan dia butuh yang hanya mundur saja. Karena dia hanya 3 halaman. Nah, ini saja. Jadi kita coba ya, lihat. Kita preview dulu yang kompetensi.
Kita coba view. Sebelum preview kita tekan dulu di chapter kompetensi, baru preview. Nah ini jadi ya, tinggal next kan, karena ada halaman selanjutnya. Next, klik di sini. Tuh dia ke halaman kedua. Terus halaman ketiga, next lagi. Nah ini halaman ketiga ya. Bisa juga kita back. Ya, tuh back juga lagi sekali. Nah ini halaman tadi yang pertama ya. Oke, yang kompetensi sudah jadi. Sekarang kita isi yang materi ya. Nah, materi kita tinggal ambil. Tadi saya sudah siapkan semua bahannya, jadi tinggal diambil saja ya. Kita ke materi. Nah, ini materi cukup banyak nih. Misalnya yang geografi dulu saya mau tampilkan. Seperti ini. Nah, satu kan? Udah jadi kan satu kan? Kita tambah patch baru berarti ini ya. Patch. Tinggal isi lagi materi yang kedua. Dan nah ini karena namanya sama nggak apa-apa, kita ganti saja ini misalnya materi tambah 2M misalnya, sama aja ringannya. Kita kecilin sesuaikan dengan format kita ya. Nah, jadi yang kedua tambah lagi. Ini materi saya ada 15 ya. 3. Nah, kasih ini saja. Karena nama filenya sama. Oke. Habis itu kita tambah lagi, berarti yang page 4 ya. Kecilin gambarnya, masukkan di tengah-tengah. Oke. Sekarang page 5. Saya lebih cepat ya. Page 6, saya ada 15. Bahannya kita buat print screen aja ya. Bahan teman-teman sebaiknya dibuat dulu di Word ya. Sudah jadi mentahannya, sehingga waktu kita rancang di Lektora itu sudah tinggal masukin aja ya. Nggak terlalu repot, karena Lektora ini terbatas juga masalah perpangkatan, akar ya, susah ya. Jadi kita akalin saja supaya tampak keren ya. Ini yang ketujuh. Ini kecil ini. Terus 8. Insert lagi gambar yang ke-8. Ini saya harus siap banget. 8 terus 9. Ini ya. 10. Insert bahan ke 10. Kecilin. 11. 12. 13. Sabar ya, kita coba dulu ya supaya lengkap materinya. Oh, ini sudah latihan soal ya. Oke, berarti 12 saja, page 13 kita lihat. Oke, berarti sudah jadi nih yang bagian kompetensi. Sekarang kita kasihkan panah back next-nya ya. Kita copy saja dari yang sudah ada ya, biar nggak repot. Ini yang page 2 kan gandanya. Copy saja dua-duanya. Jadi kita mulai dari page 2. Ya kan? Terus page 3. Tuh. Page 4 paste saja ya. Tadi kan kontrol dulu.
Ctrl C. Sekarang kita Ctrl V, paste saja. Udah langsung masuk. Tuh. Cepat kan? Tuh. Jadi sintaknya udah gampang. Udah disiapkan semua dari lektoral. Tuh. Tuh. Nah, yang terakhir ini kan kita hanya butuh yang back ini aja, yang ini kita buang. Nah, yang satu kan. Terus yang halaman 1, page 1 yang ini, yang materi ya, kita juga ambil satu. Yang backnya kita buang, karena kan dia hanya yang maju. Nah, kita uji coba ya. Materi jadi. Coba kita mulai dari awal, view, preview. Kita lihat materi tadi kan, klik. Nah, ini materinya ya. Next, tuh. Tuh. Ya kan? Tuh. Bisa ya? Oke, sekarang kita isi yang latihan soal ya. Latihan soal ini ya. Berarti kita insert juga seperti tadi ya, menggambar ya. Nih, latihan soal pun bahannya sudah siap. Ini latihan soal. Kita masukkan dulu soalnya. Nomor 1. Oke, page 2, isi lagi. Ini ya. Ini. Oke. Tambah lagi page-nya ada 3. Insert gambar. Oke. Terus kita isi juga pembahasan ya, sekalian saja. Pembahasan nomor 1A. Ini jawabannya. Oke, 1B. Terus 1C. Terus 1D. Terus 1E. Terus teks lagi 1F ya. Terus jawaban nomor 2 ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini selesai ya, kita anggap. Kita juga copy yang back sama forwardnya dari page 2 ya. Gampang kan, nggak susah nih, copy saja ini. Oke, kita copy, pastekan ke setiap page. Ingat, page 1 sama page terakhir ya, itu hanya boleh satu-satu saja. Ini kita buang karena page terakhir, yang page satunya yang ini ya. Latihan soal. Kita ambil yang saya ini dulu. Oke, jadi yang materi jadi ya. Kita view. Kita coba preview ya. Dari awal kita preview saja. Latihan soal. Ya ini jadi ya. Next. Ini kan. Next. Tuh.
Tuh, ini pembahasannya ya, bisa ya. Oke, sekarang kita ke evaluasi adalah part kedua ya. Evaluasi ini membuat soal secara aktif ya. Nah, ini nanti kita akan belajar di tutorial part 2 tentang lektora ya, sampai bertemu untuk pembuatan kuis selanjutnya ya. Karena ini membutuhkan waktu juga yang lebih panjang ya. Sampai ketemu di pembelajaran lektora Inspire 18 ya. Terima kasih. Salam channel mau tahu. Sampai jumpa.